Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah anak-anakku. Hari ini Selasa 16 Februari tahun 2021, kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, materi kedua proses pembentukan NKRI, dan materi yang ketiga unsur-unsur budaya. Mari buka buku siswa kalian tema ke-7 halaman 112 sampai dengan 124. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari simak bacaan berikut ini. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan, serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, diketuai Insinyur Soekarno dan Wakil Ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Apakah kepanjangan PPKI dan BPUPKI? Simak teks berikut ini. Proses pembentukan NKRI. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. 3. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. 1. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. 2. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara semakin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, di daerah-daerah tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Mari kita mengenal unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, ada orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Unsur yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Unsur yang keempat adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang memiliki ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Satu, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni pedang, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Yang kedua adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Unsur yang kelima adalah pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional, pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudera dengan kapal pinisinya sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. Unsur yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya, sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Unsur yang ketujuh adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain?
Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu kamu ingat bukan? Salah satu Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Setelah kalian menyimak apa yang Pak Danang sampaikan, cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah tugas PPKI? Apa hasil sidang PPKI yang pertama? Apa tujuan pembentukan KNI? Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Mari kita lanjutkan dengan materi matematika, penyajian, dan pengumpulan data. Mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Data yang diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan disebut data primer. Data yang diperoleh secara tidak langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan disebut data sekunder. Pengumpulan data yang pertama, tes. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Berikut adalah contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Yang kedua, bertanya langsung. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah tidak disukai. Daftar pertanyaannya: 1. Apakah buah yang kamu sukai? 2. Apakah buah yang tidak kamu sukai? Berikut ini hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti. Edo, buah yang disukai apel, buah yang tidak disukai pisang. Beni, buah yang disukai mangga, buah yang tidak disukai pepaya. Dayu, buah yang disukai jeruk, buah yang tidak disukai nanas. Lani, buah yang disukai anggur, buah yang tidak disukai stroberi. Yang ketiga, isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian atau dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Contoh lembar isian: nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Yang keempat, pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya, mencari data berat badan siswa kelas 5, maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh belangko pencatatan langsung: nomor, nama siswa, berat badan siswa. Contoh: Siti berat badan titik-titik, Beni berat badan titik-titik, Dayu berat badan titik-titik, dan lain sebagainya. Tugas untuk kalian, silahkan buka buku Aksis halaman 87 dan 88. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.